Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini Pak Agus akan menyampaikan pelajaran yang kedua, yaitu tentang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah bersabda, saya diutus yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Anakku, oleh karena itu pada kesempatan hari ini Pak Agus akan menyampaikan tentang sikap percaya diri dan mandiri. Yang pertama adalah sikap percaya diri. Percaya diri artinya sikap yakin atau percaya terhadap diri sendiri. Ya, jadi percaya diri adalah yakin, ya, sikap yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Kemudian anak yang percaya diri itu akan mendapatkan manfaat. Yang pertama adalah akan menjadi pribadi yang pemberani. Jadi kalau percaya diri itu akan menimbulkan sikap yang pemberani. Kemudian anak yang percaya diri akan mampu menyelesaikan tugas. Jadi itu diantara manfaat percaya diri, ya. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang pemberani. Yang kedua, mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Sebaliknya, anak yang tidak percaya diri maka akan mendapatkan akibat ataupun dampak. Yang pertama, menjadi pribadi penakut. Kemudian yang kedua, tidak mampu menyelesaikan tugas. Nah, jadi itu tentang pengertian percaya diri, manfaat dan akibatnya kalau tidak percaya diri. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita sikap percaya diri, yaitu yang pertama bahwasannya Rasulullah SAW ketika umur 18 tahun pernah ikut perang Fijar, ya. Beliau menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Nah, beliau dengan percaya diri bahwasannya beliau mampu membantu paman-pamannya berperang. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW ketika umur 35 tahun yaitu memutuskan meletakkan Hajar Aswad. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW umur 35 tahun, kota Mekah terjadi banjir bandang. Kemudian bangunan Ka'bah itu pada roboh, ada yang roboh. Oleh karena itu masyarakat Arab kota Mekah itu bersepakat berunding untuk mengubah ataupun bukan mengubah, untuk membangun kembali atau merenovasi bangunan Ka'bah. Akhirnya mereka berembuk, kemudian direnovasi. Tetapi setelah dirobohkan, ketika direnovasi kemudian mau meletakkan Hajar Aswad di tempat semulanya, mereka berselisih siapa yang berhak, yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Nah, akhirnya hampir mereka itu berperang atau berselisih gara-gara siapa yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Akhirnya mereka memutuskan barang siapa yang masuk pertama kali Masjidil Haram atau di pintu Masjid Haram, maka itu yang berhak pertama kali meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya ternyata Rasulullah SAW yang pertama kali masuk ke masjid
Akhirnya Rasulullah SAW itu yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semulanya. Kemudian yang ketiga, yaitu Rasulullah SAW ketika umur 40 tahun ya, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk berdakwah kepada masyarakat Arab atau khususnya di kota Mekah. Maka dengan percaya diri bahwasannya itu adalah tugas besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW berdakwah tanpa rasa takut dan tanpa rasa ragu. Itulah anak-anakku tentang sikap percaya diri. Nah, bagaimana kita ya, sebagai umat Rasulullah SAW agar bisa meneladani sikap percaya diri Rasulullah SAW ya, agar kita menjadi pribadi yang pemberani, agar menjadi pribadi yang bisa selalu menyelesaikan tugas ya. Nah, di antara cara ya, yang bisa dilakukan agar kita percaya diri adalah yang pertama, bersikap tenang. Kemudian yang kedua, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Kemudian yang ketiga, selalu berprasangka baik ya, selalu berprasangka baik. Yang keempat yaitu memperbaiki diri sendiri. Kemudian yang kelima yaitu tidak tergantung kepada orang lain ya. Nah, contoh kalau anak yang percaya diri ketika disuruh bapak ibu guru maju ke depan ya, itu pede ya, percaya diri, maju, mau. Jangan enggak pak, enggak, itu namanya enggak percaya diri. Kemudian juga mungkin disuruh adzan di kampungnya atau di sekolah, itu berani, itu berarti menunjukkan sikap percaya diri. Mungkin ketika Sabtu ceria tampil maju ke depan, itu berarti menunjukkan sikap percaya diri. Ya, mungkin ini anak-anakku tentang sikap percaya diri. Semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa mengamalkan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu percaya diri.